Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woloh habari, sahabat Bawaslu dimanapun teman-teman berada. Kembali lagi bersama saya Neneng Besari di podcast obrolan bersama Bawaslu Provinsi Gorontalo. Nah, sahabat Bawaslu, hari ini kita sudah kehadiran salah satu tamu istimewa dari Bawaslu Republik Indonesia. Beliau adalah salah satu tenaga ahli yang membidangi data dan informasi di Bawaslu Republik Indonesia. Untuk tahu siapa tenaga ahli tersebut, langsung saja kita berkenalan dengan Pak Sulistyo. Halo Pak, apa kabar? Baik, kabar baik. Teman-teman, sahabat Bawaslu dimanapun semua, hari ini kita akan fokus untuk mendiskusikan ya Pak, bukan berbincang-bincang gitu mengenai data dan informasi. Nah, kemarin juga beberapa hari yang lalu sudah dilaksanakan ya Pak rakor di Bawaslu Provinsi Gorontalo bersama Bawaslu Kabupaten Kota dan juga hadir KIP dan media massa ya Pak terkait data dan informasi. Nah, hari ini kita akan minta Pak Sulistyo menceritakan sedikit gitu mengenai data dan informasi. Jadi Pak, bisa tolong nih Pak dijelaskan dulu mungkin ke sahabat Bawaslu mengenai apa sih itu data dan informasi. Ya, jadi gini, tentu data dan informasi kalau kita mengacu ke definisinya itu kan luas sekali ya. Dan organisasi Datin di beberapa kementerian, lembaga itu juga bermacam-macam. Nah, bahwa organisasi Datin di Bawaslu dan apa yang dikerjakan juga mengacu ke Perbawaslu SOTK. Ada dua kelompok besar sebenarnya ya, kalau kita lihat di Perbawaslu SOTK itu. Yang pertama soal pelayanan informasi, yang ini mulai bergabung menjadi urusan Datin atau tepatnya Pusdatin ya, karena sebelumnya ini kan Datin ini diurus oleh level Kasubag. Lalu kemudian tahun 2000 lahirnya SOTK tahun 2019 dia berubah menjadi Pusdatin, tapi benar-benar jadi pusat itu setelah ada kapusnya itu tahun 2021. Baru setahun belakangan. Jadi itu ada dua hal besar yang menjadi tanggung jawab Datin. Pertama soal TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Kita akan bicara soal aplikasi, kita akan bicara soal hal-hal yang terkait dengan penggunaan teknologi, dan yang satunya adalah pelayanan informasi yang sering kita kenal sebagai PPI. Nah, soal pelayanan informasi ini Pak, seberapa penting sih sebenarnya keberadaannya, terutama ya Bawaslu kita tahu sendiri sebagai salah satu lembaga publik ya Pak. Jadi makanya akhirnya kita membuat Pusdatin itu gitu. Sebenarnya kalau pelayanan informasi di Bawaslu itu sudah dilakukan lama. Itu kan tadi saya cerita tahun 2021 dia dipindahkan ke Pusdatin ya. Tepatnya sih 2019. Karena pindahnya atau lembaga Pusdatin itu memang disebutkan di dulu Perbawaslu SOTK yang lama ya, bukan yang terakhir sekarang. Yang terakhir sekarang kan 2021 ya. Nah, yang 7 2019 itu menggantikan Perbawaslu SOTK yang tahun 2012. Di tahun 2012 itu pelayanan informasi sudah dilakukan oleh Bawaslu, tapi di bawah Humas. Dan Bawaslu sudah memiliki Perbawaslu soal pelayanan informasi itu sejak tahun 2012. Jadi kalau dibilang mulai kapan ya sebenarnya sejak tahun 2012 itu. Walaupun kalau dari sisi agak seriusnya sih di tahun 2015 ya, pada tahun 2015 kita mulai ikut Monef, mulai banyak perubahan, tapi sejarahnya itu sebenarnya sejak tahun 2012 ketika kita pertama kali punya Perbawaslu 7 tahun 2012. Nah, ya kalau pelayanan informasi ini jelas amanat undang-undang itu menjadi tanggung jawab Bawaslu atau kewajiban Bawaslu sebagai badan publik, karena Bawaslu menggunakan anggaran negara. Jadi karena Bawaslu menggunakan anggaran negara, APBN maupun APBD, maka apa yang dikerjakan itu juga harus dipublikasikan atau harus disampaikan kepada masyarakat sebagai bagian dari akuntabilitas. Iya. Nah, sahabat Bawaslu, jadi sebagai bagian dari akuntabilitas, ternyata Bawaslu sudah menyampaikan ya Pak informasi publik melalui beberapa sarana. Jadi nanti sahabat Bawaslu bisa langsung cek
menelusuri PPID Bawaslu Republik Indonesia ya Pak. Nah, terus berkaitan dengan PPID ini Pak, sebenarnya bagaimana sih Pak pelayanan yang ideal gitu Pak, yang harusnya bisa diberikan oleh PPID? Ya, kalau bicara ideal kan di undang-undang itu sudah disebutkan. Iya. Pelayanan informasi itu pertama dia harus sederhana. Apa yang dimaksud dengan sederhana? Ya tentu Bawaslu mencoba membuat agar prosedurnya tidak sulit. Kalau sekarang ini soal prosedur. Jadi kalau di undang-undang itu kan pemohon informasi ya, itu kan misalnya ya harus menyertakan KTP, lalu menyertakan alasan permohonannya. Tapi sejak tahun 2018 kan kita sudah punya ePPID ya. Bahkan kalau buka website PPID Bawaslu itu mungkin hampir 70-80% informasi yang dikelola oleh Bawaslu sudah kita tampilkan. Jadi tinggal masuk ke web, lalu bisa langsung di-download. Nah, itu yang kita maksudkan sebagai mudah. Walaupun tentu kalau bicara kata mudah di undang-undang, orang bisa menafsirkan banyak. Bagi kita mudah itu pakai teknologi mudah. Tapi mungkin bagi sebagian daerah justru lebih mudah kalau datang langsung. Ya itu tentu banyak persepsinya. Yang kedua sederhana tadi ya. Dan yang terakhir ya tentu biaya ringan ya, karena memang undang-undang itu dilarang untuk kita menetapkan tarif untuk pelayanan informasi sebatas hanya untuk fotokopi atau pengadaan. Jadi ini juga sering menjadi pertanyaan ya, kekhawatiran dari PPID, loh kalau ada orang banyak minta informasi habis anggaran kita untuk fotokopi. Nah, untuk kepentingan fotokopi atau penggandaan, karena misalnya informasinya tidak dalam bentuk printed ya, tapi dalam bentuk misalnya kalau video dia harus di format dalam dalam disk gitu ya, dan CD gitu, maka boleh kita menetapkan harga yang wajar. Itu bisa mengacu ke SBU atau apapun yang memang selama ini sudah dipakai oleh Bawaslu kepada pemohon. Tapi pada intinya dia mudah, sederhana, terus juga dia bebas biaya gitu Pak ya pada dasarnya, kecuali tadi ada ya, penggandaan. Memang untuk penggandaan, pengiriman, kalau pakai paket itu kan pengiriman, nah itu juga ditanggung oleh pemohon. Berarti memang semudah itulah sekarang informasi ya, publik yang harapan kita begitu. Mudah-mudahan itu juga dirasakan oleh masyarakat. Nah ini Pak, salah satu data dan informasi yang disediakan oleh Bawaslu itu kan berkaitan dengan kepemiluan ya Pak. Nah kira-kira ada tidak Pak resiko-resiko dalam pengelolaan informasi di Bawaslu itu Pak? Terutama ini sensitif gitu kan. Saya kira pasti ada ya. Kalau kita baca Undang-Undang 14 tahun 2008 itu ancaman ya, salah satu ancaman bagi PPID adalah ketika ada informasi yang bocor. Nah, kita kan di undang-undang itu di pasal 17 itu juga disebutkan beberapa informasi yang memang harus kita kecualikan. Jadi kalau prinsip undang-undang KIP ini kan atau prinsip informasi publik itu adalah sebagian besar informasi itu adalah terbuka, tapi ada sebagian kecil yang memang harus dikecualikan. Yang itu karena sebab-sebab atau karena kondisi-kondisi tertentu. Nah, karena kita pelaksana undang-undang, tentu kita harus juga menetapkan informasi dikecualikan karena sudah diperintah oleh undang-undang. Dan itu kita harus jaga. Jadi tidak sekedar ditetapkan, tapi kita harus jaga. Nah, kenapa kita harus jaga? Karena ada risiko jika informasi yang dikeluarkan ini bocor. Contoh misalnya kalau informasi pribadi dia bisa mengancam nyawa. Misalnya contohnya pelapor ya, karena orang yang dilaporkan tidak senang, maka dia bisa saja berbuat sesuatu kepada pelapornya. Kalau kemudian identitas dari pelapornya sampai terbuka. Yang kedua misalnya soal informasi soal misalnya pribadi tapi yang menyangkut soal calon. Kan kalau kita tahu untuk calon kepala daerah, calon presiden itu ada tes ya, beberapa tes termasuk tes kesehatan. Nah, hasil tes kesehatan itu di undang-undang kesehatan itu kan hanya bisa dimiliki oleh
si pasien atau keluarga. Nah, tentu sebagai calon pejabat publik Bawaslu harus bisa mengakses data tersebut karena Bawaslu akan menentukan si calon ini memenuhi syarat atau tidak. Nah, kalau kemudian data itu bocor dan kemudian diduga bocornya karena tidak hati-hatian dari Bawaslu, tentu akan ada risikonya. Bisa jadi itu akan menjadi bahan kampanye negatif bagi rival kompetitornya dan sebagainya. Jadi saya kira banyak ya risiko ya dari kebocoran data, selain pribadi juga misalnya data-data kita yang bisa jadi disalahgunakan, baik disalahgunakan untuk kepentingan tertentu, untuk kepentingan pidana, itu sangat penting. Makanya kita harus bekerja sesuai dengan apa yang sudah menjadi ketetapan di undang-undang, dan jika memang ada penyalahgunaan itu bukan dari kita, tapi bisa jadi mungkin dari orang lain, karena kalau sudah berada di orang lain tentu tidak lagi menjadi tanggung jawab Bawaslu. Tapi selama itu pasti dikuasai oleh Bawaslu, sebisa mungkin kita menetapkan informasi itu dan melayani informasi tanpa kemudian harus membuatnya menjadi punya masalah ya, karena bocor dan sebagainya. Jadi setidaknya ada mitigasi resiko soal itu Ya, semua ya. ya. Nah, mengenai pengelolaan ini sendiri Pak, kira-kira kalau misalkan ke depan arahnya tuh bagaimana sih Pak yang akan dilakukan oleh Bawaslu? Tentu Bawaslu pertama kita ingin semakin banyak ya data informasi yang dikelola dalam konteks PPID, termasuk dalam konteks Jatin secara umum ya, karena kalau PPID ini kan memang dia hanya sebatas informasi yang masuk dalam kategori informasi publik. Karena walaupun sebagian besar informasi di Bawaslu ini informasi publik, tapi tentu ada beberapa informasi yang memang sifatnya itu dia internal organisasi. Nah, untuk informasi publik tentu kita ingin semakin banyak ya, artinya semakin banyak itu bisa dari segi jumlah maupun dari segi informasi lama. Artinya informasi lama itu Bawaslu ini kan berdiri tahun 2008 ya, 2008-2009. Nah, kita itu secara digital itu hanya bisa menyelamatkan informasi yang 2013 ke sini. Jadi informasi yang 2013 ke belakang itu masih banyak yang kemudian tidak lengkap. Nah, ini tentu kalau kita bicara kan gini, kadang orang akan sulit melangkah kalau dia tidak tahu masa lalu. Jadi tentu dengan kita menyelamatkan ya informasi data kita di masa lalu, kita bisa dengan baik melangkah ke depan, karena Bawaslu ini kan tentu harus semakin baik dari yang sebelumnya, sehingga untuk bisa tahu kita lebih baik atau tidak, tentu kita harus tahu apa yang terjadi di sebelum-sebelumnya. Nah, yang kedua tentu kita juga tidak mungkin tidak menggunakan teknologi, karena sekarang eranya sudah era teknologi. Jadi walaupun di beberapa daerah kita masih ada ya yang istilahnya itu blank spot ya, belum terakses oleh internet, tapi tentu secara umum kita memang harus mulai menggunakan teknologi dalam berbagai media ya, bisa media sosial, website, bisa aplikasi apapun yang memang itu memungkinkan kita untuk mendekatkan jarak antara kita sebagai PPID dengan masyarakat sebagai pemohon informasi. Iya, sepakat itu Pak. Nah, selanjutnya nih Pak, mungkin kita akan masuk ke sesi terakhir nih Pak, karena sebenarnya kita sudah diburu dengan waktu. Untuk sesi ini Bapak ada tidak sih Pak harapan Bapak terhadap PPID, terutama PPID di kabupaten kota di Provinsi Gorontalo, termasuk juga PPID Bawaslu Provinsi Gorontalo? Saya terus terang melihat perkembangan yang luar biasa ya, terutama di Bawaslu Provinsi Gorontalo, dan itu memang juga yang kita harapkan terjadi di provinsi lain.
saya kemarin menyampaikan data untuk yang kategori informatif ya, itu baru 15 dan 34 provinsi. Berarti masih ada PR ya untuk tahun ini agar jumlahnya semakin banyak. Kalau bisa semua, tapi saya kira ini kan butuh waktu. Nah, kita memang fokus sekarang ini membenahi provinsi karena Bawaslu ini kan sebenarnya satu badan ya. Kita ini kan tidak bisa kemudian mengkotak-kotakan antara RI, provinsi dan kabupaten kota. Jadi dia harus satu kesatuan dan harusnya satu standar. Pelayanan yang diberikan oleh Bawaslu RI itu harus dengan standar yang sama diberikan oleh provinsi dan kabupaten kota. Sehingga orang melihat Bawaslu sebagai sebuah satuan. Kalau ternyata pelayanan yang diberikan itu berbeda-beda, maka pasti orang akan komplain. Nah, untuk bisa punya standar yang sama, tentu PR-nya banyak. Pertama, saya harus terbuka di sini. Mungkin tingkat pengenalan SDM ya, terutama pengelola PPID di RI, provinsi dan kabupaten kota itu berbeda. Ada yang sudah paham, ada yang baru tahu, ada yang baru baca, ada yang bahkan sudah jadi PPID pun masih belum paham apa yang mesti dikerjakan. Nah, itu memang menjadi PR yang harus kita lakukan. Yang berikutnya adalah tentu saja ketika kemudian kita sudah masuk ke digitalisasi pelayanan dan juga digitalisasi penyimpanan data, hal yang sama juga sebaiknya dilakukan oleh Bawaslu provinsi dan kabupaten kota. Nah, saya kemarin nanya ya ke moderator, challenge yang saya tanya, apakah website PPID untuk kabupaten kota itu sudah terpisah atau belum? Ternyata alhamdulillah sudah. Jadi ini satu step ya, karena memang kita punya kebijakan kalau bisa website PPID itu terpisah dari website utama. Kenapa dia terpisah? Agar yang mana informasi publik, yang mana berita atau yang mana publikasi itu bisa kita bedakan. Karena memang informasi publik ini walaupun agak-agak mirip seperti publikasi, tapi sebenarnya banyak berbeda. Contohnya misalnya kalau publikasi itu kan tidak pernah mempublikasikan dokumen. Kalau kita paling banyak mempublikasikan dokumen, bisa dokumen putusan, bisa dokumen SK, bisa dokumen macam-macam. Nah, teman-teman, jadi memang tadi ada beberapa catatan ya Pak untuk dikembangkan lebih lanjut demi perbaikan dan pengembangan PPID. Selain itu juga catatan-catatan tadi bisa kita jadikan sebuah pembelajaran ya Pak untuk ke depan supaya menjadi memang lebih baik lagi. Nah, teman-teman sekalian, untuk sahabat Bawaslu dimanapun berada, terkait data dan informasi, teman-teman bisa langsung mengakses ya Pak tadi website PPID. Nah, kalau ada kebutuhan berbagai data ada di sana, bisa website PPID di Bawaslu RI, atau kalau fokus informasinya di provinsi atau wilayah tertentu bisa langsung PPID wilayah tersebut. Nah, itu berkaitan dengan data dan informasi. Selanjutnya, terima kasih kepada Pak Solistio sudah mau hadir dan sedikit berbincang. Kita sapa dulu ya Pak, sahabat Bawaslu. Terima kasih sahabat Bawaslu juga yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.